Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang penalaran umum. Kita tunggu sebentar lagi sambil menunggu. Oke, tulisannya kelihatan ya? Oke, jadi kita akan mulai membahas sebentar lagi, beberapa menit lagi kita akan mulai pembahasannya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah soal. Sebentar. Harusnya penalaran umum. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penalaran umum. Iya, ini adalah soalnya. Kelihatan ya? Oke, langsung saja kita bahas. Di sini pertanyaan pertama adalah pernyataan di bawah ini jika benar akan memperkuat argumen di atas. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen di atas? Oke, kita cek. Pola perbaikan dengan menggunakan lebih banyak energi terbarukan dan lebih sedikit bahan bakar fosil merupakan pola global yang membantu meningkatkan kredensial lingkungan dari kendaraan listrik. Seorang peneliti di bidang energi menyatakan bahwa jika semua kendaraan pribadi di Amerika Serikat bertenaga listrik, maka emisi gas rumah kaca di negara tersebut berkurang. Jadi kalau pakai energi listrik, emisi gas rumah kacanya itu akan berkurang 46% per tahun. Oke, sekarang kita coba cek opsinya. Jumlah suku cadang mobil listrik hanya 70% dari mobil konvensional, sehingga biaya servisnya jauh lebih murah. Itu tidak nyambung di pembahasan ya, jadi jangan kita pilih dulu. Lalu yang B, penggunaan mobil listrik terbebas dari aturan ganjil genap. Tidak nyambung juga. Kalau yang C, laju kendaraan mobil listrik diproses menggunakan daya listrik sehingga tidak menghasilkan residu emisi berupa CO2 dan CO. Oke, perlu diketahui, jadi kalau gas rumah kaca itu penyebabnya adalah karena adanya gas CO2 dan juga CO. Jadi bisa jadi nyambung nih yang C. Kita cek. Kalau yang D itu dia ngomongin bahan bakar sama harga, itu tidak nyambung. Kalau yang E, mobil listrik mendapatkan insentif bea balik nama, ini juga nggak nyambung ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah C. Jadi pernyataan yang memperkuat argumen. Argumennya apa? Argumennya adalah kalau pakai kendaraan listrik, maka akan mengurangi gas rumah kaca hingga 46%. Itu adalah argumennya. Oke, next ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah pernyataan berikut yang didukung oleh teks.
Ingat, didukung oleh teks. Nah, kita cek soalnya, teksnya dulu. Jadi, istilah kawasan industri diperkenalkan pertama kali oleh William Bredo di Inggris pada akhir abad ke-19, di mana kawasan industri didefinisikan sebagai lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan perencanaan yang komprehensif untuk penggunaan sekelompok perusahaan industri. Bredo 1960. Kawasan industri didefinisikan sebagai sekelompok pabrik yang dibangun pada skala ekonomi di lokasi yang sesuai dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti air bersih, sarana transportasi, fasilitas energi, perkantoran, kantin, sarana olahraga, dan sarana olahraga. Ada 2 kali ya, sarana olahraga. Oke, kita simpulkan ulang. Jadi yang pertama, jadi dia bilang kalau kawasan industri itu adalah lahan yang dibagi dan dikembangkan berdasarkan perencanaan untuk penggunaan sekelompok perusahaan industri. Kawasan industri itu didefinisikan juga sebagai sekelompok pabrik yang dibangun dalam skala ekonomi di lokasi yang sesuai dilengkapi berbagai fasilitas. Nah, di situ disebutkan fasilitasnya itu apa aja. Oke. Maka pernyataan berikut yang didukung oleh teks. Kita lihat opsinya. Bila di suatu kawasan terdapat minimal 1 pabrik yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan sarana transportasi, maka kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan industri. Oke, itu tidak tepat ya, karena kalau di teks itu tadi dia bilang bahwa sekelompok pabrik. Kalau sekelompok pabrik itu kan berarti ada beberapa pabrik ya, bukan 1 ya, tapi kalau ini kan minimal 1. Berarti tidak tepat, salah yang A. Sekarang kita cek yang B. Di Indonesia terdapat 5 kawasan yang memiliki sekelompok pabrik sehingga dapat disebut sebagai kawasan industri. Bisa jadi benar, tapi di sini sih dia nyebutinnya Indonesia ya. Berarti kalau nggak Indonesia salah dong. Di sini sih tidak ada detail terkait negaranya ya. Jadi jangan dipilih dulu. Ini kita tanda tanya dulu. Kemudian kalau yang C, kawasan industri hanya memiliki kawasan pabrik di dalamnya. Kalau di teks sih ada nggak yang bilang kalau kawasan industri itu hanya memiliki kawasan pabrik? Enggak ya, ini sebidang lahan dikembangkan, tidak nyebutin pabrik tuh ya kan. Nah, kalau pengertian yang kedua sih sekelompok pabrik, jadi belum tentu benar, jadi masih tanda tanya. Kemudian kalau yang dadu, perencanaan yang komprehensif dibutuhkan untuk membuat kawasan industri yang fungsional. Perencanaan yang komprehensif dibutuhkan untuk membuat kawasan industri yang fungsional. Ini bisa jadi benar. Kenapa? Karena ini ada perencanaan komprehensif, penggunaan fungsional itu berarti kan sesuai fungsinya ya. Maka masih masuk akal. Kita centang dulu, kita cek yang E. Istilah kawasan industri baru dikenal 1950. Enggak ya. Ini tahunnya aja sudah tidak tepat, maka ini salah. Nah, kalau yang B kita cek lagi. Kalau yang B itu ada kata Indonesia yang mana tidak diketahui di teks, tidak ada namanya. Kalau yang C salahnya itu adalah kawasan pabrik. Kawasan industri hanya kawasan pabrik. Kalau yang D itu ini ada nih. Berarti jawabannya adalah dadu. Sampai situ oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Oke. Ini ada pernyataan mendukung dan tidak mendukung. Oke. Nah, yang ditanyakan nanti mendukungnya nomor berapa aja. Oke, berarti kita baca terlebih dahulu. Oke. Kita cek soalnya. Teksnya, jadi sindrom Turner terjadi ketika salah satu kromosom X
yang hilang atau tidak lengkap karena faktor genetik. Sindrom ini dapat didiagnosis sebelum lahir, selama masa bayi atau pada usia dini. Saat masih dalam kandungan, sindrom ini ditandai dengan ditemukannya kumpulan cairan yang banyak pada bagian tengkuk leher atau bengkak pada bagian tubuh lain, serta ditemukan abnormalitas jantung dan ginjal pada ibu. Sedangkan setelah kelahiran, sindrom ini ditandai dengan leher lebar, telinga turun, langit-langit mulut sempit dan tinggi, bengkak pada tangan, kaki, jari kaki, tangan yang kecil, pertumbuhan yang terhambat. Sindrom Turner dapat ditangani dengan melibatkan beberapa terapi hormon pertumbuhan, estrogen dan progestin siklik. Nah, teksnya itu seperti itu. Kemudian kita cek pernyataannya. Pernyataan yang pertama, pernyataan terapi hormon pertumbuhan diberikan kepada ibu saat hamil dengan melakukan suntik hormon pertumbuhan manusia. Itu tidak ada di dalam teks ya, jadi tidak mendukung. Lagi, yang pernyataan kedua, pengidap sindrom Turner membutuhkan estrogen untuk membantu mengembangkan payudara dan memulai menstruasi, meningkatkan perkembangan otak, fungsi jantung, kesehatan tulang, dan terapi estrogen. Oke, membutuhkan estrogen, mengembangkan payudara, dan memulai menstruasi, meningkatkan perkembangan otak, fungsi jantung, dan kesehatan tulang dengan terapi estrogen. Tadi sih di teksnya, sindrom Turner itu dapat ditangani dengan melibatkan beberapa terapi. Salah satunya adalah terapi hormon, termasuk estrogen ya. Jadi pernyataan 2 bisa jadi mendukung. Kita conteng dulu. Kemudian lanjut, sindrom Turner dapat dicegah dengan ibu melakukan terapi hormon sejak hamil. Ini juga nggak pas ya, karena kan sindrom Turner itu tadi dikatakan bahwa dia itu faktor genetik. Dicegahnya dengan melakukan terapi hormon sejak hamil. Tapi juga bisa ditangani. Sindrom Turner dapat dicegah tuh nggak bisa karena dia faktor genetik, tapi bisa ditanggulangi atau ditangani dengan terapi hormon. Jadi kata-kata dicegahnya yang nggak pas nih, jadi kita pilih yang tidak mendukung. Kemudian kalau yang keempat, sindrom Turner mulai terjadi ketika perempuan mengalami menstruasi. Itu tidak tepat ya. Dia kan faktor genetik, berarti tidak mendukung. Kemudian yang kelima, kurangnya gizi pada manusia dapat menghambat pertumbuhan yang kemudian meningkatkan sindrom Turner. Dia kan faktor genetik, jadi bukan kurang gizi, berarti tidak mendukung. Maka kita lihat opsinya. Jawabannya berarti yang E ya, mendukung hanya pernyataan kedua. Tadi yang pernyataan kedua itu yang ini. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 4. Pertanyaannya apa? Manakah yang mendukung dan tidak mendukung pada bacaan teks di atas? Oke, kita baca dulu. Banyak orang yang memutuskan untuk berhenti merokok karena alasan kesehatan. Selain itu, manfaat lain dari stop kebiasaan tersebut itu adalah lebih hemat keuangan,
Banyak kasus pria yang berhenti merokok bertekad mengumpulkan uang untuk membelikan istri sebuah hadiah. Aktor Peter Yu mengejutkan istri dengan memberikan jam tangan mahal. Berikut pernyataan yang diperoleh dari teks di atas. Merokok dapat membuat kesehatan tubuh menurun. Berhenti merokok membuat hidup lebih kaya. Peter Yu memiliki kebiasaan merokok sepanjang hidupnya. Berhenti merokok bisa membuat diri menjadi lebih hemat dalam mengelola keuangan. Istri dari aktor Peter Yu mendapatkan jam tangan mahal. Oke. Nah, pernyataan mana yang mendukung dan tidak mendukung? Kita cek. Yang mendukung pernyataan 1, 3, dan 5. Kita lihat. 1, ini tuh berarti pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang A, 1, 3, 5 itu mendukung. Merokok dapat membuat kesehatan menurun. Pernyataan 1 sih mendukung ya, kita tulis. Kalau mendukung, kita tulis. Kalau mendukung itu centang, kalau tidak mendukung itu silang ya. Merokok dapat membuat kesehatan tubuh menurun. Benar nggak? Ada nggak di teks? Mendukung nggak? Nah, kita pahami dulu nih, teksnya itu tentang apa? Teksnya itu tentang manfaat lain dari kebiasaan merokok ya. Berarti manfaat-manfaat ketika kita berhenti merokok atau ketika ada orang berhenti merokok. Nah, berarti kalau nomor 1, merokok dapat membuat kesehatan tubuh menurun, itu tepat atau mendukung, maka kita centang. Kemudian, pernyataan kedua, berhenti merokok membuat hidup lebih kaya. Tidak ngomong di teks, ada nggak kata-kata bahwa itu bisa membuat kita kaya? Enggak ya, dia cuma dikatakan bahwa lebih hemat dari segi keuangannya. Berarti tidak mendukung nih. Nah, kemudian pernyataan 3, Peter Yu memiliki kebiasaan merokok sepanjang hidupnya. Di teks sih dia cuma ngomong bahwa aktor Peter Yu mengejutkan istrinya dengan membelikan jam tangan mahal. Berarti kan belum tentu dia perokok ya, nggak ada keterangannya ya. Berarti tidak mendukung. Kalau pernyataan 4, berhenti merokok dapat membuat diri menjadi lebih hemat dalam mengelola keuangan. Nah, ini ada di teks, berarti benar. Kemudian, istri dari aktor Peter Yu mendapatkan jam tangan mahal. Itu ada juga di dalam teks. Jam tangan mahal. Berarti yang mendukung 1, 4, 5. Ada nggak? 1, 4, 5. Jawabannya adalah dadu. Nah, sampai situ paham ya, yang mendukung mana dan tidak mendukung mana. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Kita cek dulu soalnya tentang apa. Pernyataan di atas yang didukung oleh teks. Oke, ini yang didukung oleh teks. Kita baca teksnya. Sebanyak 23 ekor monyet diserahkan ke Balai Desa Jawa Timur. Monyet tersebut nantinya akan dilepas di Suaka Marga Satwa Nusa Barong, Jember. Pekerja topeng monyet berinteraksi dengan kera ekor panjang saat penyerahan ke Balai Konservasi. Terus Balai Besar KSDA Jawa Timur menerima penyerahan 23 ekor panjang dari pekerja topeng monyet di desa tersebut. Kemudian puluhan monyet akan dilepas liarkan ke Suaka Marga Satwa Nusa Barong, Jember setelah mengalami perawatan dan rehabilitasi di Bandung. Oke, berikut pernyataan yang diperoleh dari teks. Monyet dilepas liarkan ke Suaka Marga Satwa Nusa Barong, Jember berjumlah 23 ekor. Kira-kira benar atau salah? Benar ya, ini jumlahnya sesuai 23 ekor. Berarti didukung.
Lagi, pekerja topeng monyet dapat berkomunikasi menggunakan bahasa monyet. Itu dari mana itu? Itu nggak ada ya di teks ya. Oke, kalau tidak ada di teks, berarti silang dulu. Lagi, Balai Besar KSDA Jawa Timur adalah tempat diserahkannya kera ekor panjang. Benar ya, Balai Konservasi KSDA ya, KSDA Jawa Timur. Didukung. Keempat, empatnya ada 2. Balai Besar KSDA menerima penyerahan hewan-hewan langka. Kita cek dulu apakah ada kata-kata itu di dalam teks. Nggak ada ya. Dia cuma bilang bahwa akan diserahkan kera ekor panjang, tapi nggak ngomong bahwa itu tuh adalah lembaga untuk menyerahkan hewan-hewan yang langka. Jadi kita silang dulu. Lalu yang 5, Bandung adalah kota yang digunakan untuk tempat perawatan dan rehabilitasi monyet. Bandung adalah kota yang digunakan untuk tempat perawatan dan rehabilitasi monyet. Di teks tertulis proses perawatan dan rehabilitasi di Bandung. Jadi ini bisa jadi benar, walaupun secara kalimat itu masih kurang pas ya, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti yang mendukung 1, 3, 5. Ada nggak? Ada yang C. Lanjut soal berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar itu akan memperlemah argumen di atas? Oke. Kita cek. Pembayaran non tunai semakin marak akhir-akhir ini. Sebagian masyarakat sudah tidak canggung lagi membayar transaksi secara non-tunai. Pembayaran secara non-tunai yang semula dikenal dalam bentuk kartu debit dan kartu kredit, kini jenisnya makin berkembang. Perkembangan yang signifikan setidaknya dilihat dari penggunaannya di masyarakat adalah jenis uang elektronik. Oke, manakah pernyataan yang memperlemah argumen di atas? Mari kita cek. Seiring berjalannya waktu, masyarakat beralih kepada e-money untuk melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli. Terbukti ya? Oke, lanjut. Dalam bertransaksi pembelanjaan, masyarakat kian banyak melakukan pembayaran non-tunai. Ini juga benar. Kalau benar itu artinya didukung ya. Kalau ini itu kalau ini kan memperlemah, berarti yang tanda centang itu tandanya memperkuat. Kemudian yang C, penggunaan kartu kredit dan kartu debit oleh masyarakat kian banyak, terutama dalam berbelanja. Penggunaan kartu kredit dan kartu debit oleh masyarakat kian banyak. Ini nggak ada di teks nih. Lanjut lagi, penggunaan uang elektronik oleh masyarakat sangat maju dan berkembang secara signifikan. Ini benar, karena dari awalnya kartu kredit, sekarang sudah ada dikatakan uang elektronik. Jadi dia berkembang. Kemudian yang E, bila dulu pembayaran non-tunai dilakukan dengan 1-2 jenis kartu, sekarang jenisnya kian beragam. Ini juga mendukung teks atau memperkuat teksnya. Jadi yang memperlemah itu hanya opsi C. Lanjut nomor berikutnya. Sekarang ke nomor 7. Oke, nomor 7. Jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, manakah kesimpulan yang benar? Apabila sudah siap panen, jeruk akan terasa empuk jika ditekan. Kulitnya warnanya kuning langsat. Jika tergores keluar aroma wangi. Itu membuat jeruk banyak diminati. Nah, pertanyaannya,
Jeruknya itu keras jika ditekan. Warnanya hijau, tidak mengeluarkan aroma. Kesimpulannya apa? Buah jeruk rasanya masam? Tidak. Tadi kan dia bilang kalau siap panen ya, empuk, kuning, wangi. Berarti kalau tidak empuk atau keras, hijau dan tidak mengeluarkan aroma, buah jeruk banyak diminati? Enggak. Tidak ada yang membeli? Enggak juga. Tidak bisa dijual? Enggak. Nah, berarti artinya apa? Belum siap dipanen. Jawabannya E. Lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 8. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang paling mungkin benar. Paling mungkin benar. Oke. Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan karena berbagai hal. Salah satunya yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran. Oke, jadi ini ngomongin tentang kecelakaan lalu lintas, penyebabnya pelanggaran. Selama ini banyak kecelakaan yang terjadi karena pengemudi kondisinya mabuk usai mengkonsumsi miras. Bisa juga karena pengemudi di bawah pengaruh. Kemudian selain itu, PT Kereta Api mencatat hingga awal Oktober terjadi 198 kecelakaan kereta. Oke. Kemudian mayoritas kecelakaan terjadi karena menerobos saat palang pintu belum terbuka. Oke, menerobos palang pintu. Kemudian kebiasaan warganya enggan menunggu, dan tidak sedikit kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi memaksakan diri menerobos lampu merah. Oke, pertanyaannya adalah pernyataan yang paling mungkin benar. Kita cek. Yang A, pentingnya fokus saat berkendara. Ini yang diminta apa tadi? Yang paling mungkin ya, pentingnya fokus saat berkendara. Enggak sih, tadi lebih ke banyak pelanggaran aja ya. Jadi yang A tidak tepat. Yang B, kecelakaan tertinggi disebabkan karena menerobos kereta api. Ini juga tidak ada di dalam teks. Bukan tertingginya itu enggak ada di teks. Kemudian rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam tertib lalu lintas. Bisa jadi kecelakaan lalu lintas terjadi akibat minimnya rambu. Tidak tepat. Kecelakaan lampu merah dapat terjadi karena menganggap area sekitarnya masih aman. Enggak juga. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Lanjut. Nomor berikutnya. Pernyataan yang mendukung dan tidak mendukung bacaan. Oke. Nah, bacaannya tuh ini. Kita baca dulu. Kebiasaan membersihkan gigi telah dimulai sejak 5000 sebelum Masehi. Kebiasaan ini dimulai oleh orang Mesir kuno yang diperkirakan telah menggosok gigi mereka dengan bubuk khusus. Oke, jadi kita ngomongin membersihkan gigi, dimulai 5000 sebelum Masehi, dimulai oleh orang Mesir kuno dengan bubuk khusus. Terbuat dari kuku sapi sama kulit telur. Menggosok gigi kemudian berlanjut di era Romawi yang menggunakan tongkat dengan ujung berjumbai. Lalu, tadi kan orang era Romawi. Sekarang orang Yunani menggosok gigi menggunakan kain kasar. Bentuk gosok gigi seperti sekarang kemungkinan besar berasal dari orang Cina dengan menempelkan bulu hewan kasar ke gagang bambu. Oke. Pernyataan yang didapat dari teks itu orang Mesir kuno menggosok gigi sejak 5000 sebelum Masehi. Itu apakah apa tadi pertanyaannya mendukung dan tidak mendukung ya? Oke, pernyataan 1 itu ada ya. Mesir kuno sejak 5000 sebelum Masehi. Nih, mana tadi? Dimulai sejak 5000 sebelum Masehi, dimulai oleh Mesir kuno, berarti mendukung. Lalu, sikat gigi pertama kali muncul pada 5000 sebelum Masehi.
bukan sikat gigi sih. Tadi kalau sikat gigi kan berasal dari orang Cina, tapi yang 5000 sebelum Masehi itu kebiasaan membersihkan gigi, berarti tidak tepat. Lalu yang ketiga, gosok gigi menggunakan kain kasar dilakukan oleh orang Yunani. Kain kasar, ya kain kasar, benar ya. Kemudian yang keempat, orang Romawi menggosok gigi menggunakan bubuk yang terbuat dari kuku sapi dan kulit telur. Ini orang Romawi ini kuku sapi sama kulit telur. Tadi orang Mesir kuno ya, berarti salah ya. Ini juga salah. Sikat gigi yang saat ini digunakan kemungkinan ditemukan oleh orang Cina. Ini benar. Berarti yang mendukung itu 1, 3, sama 5. Berarti jawabannya adalah yang A. 135 itu mendukung. Lanjut nomor 10. Nomor 10 nggak ada soalnya ya? Oh, atau ini kayaknya ya, anggaplah pokoknya soalnya ini ya. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan yang paling tidak mungkin benar. Oke, pernyataan yang paling tidak mungkin benar. Kita cek. Belajar sebelum ujian adalah hal yang lumrah sebelum ujian. Belajar sebelum ujian hal yang lumrah oleh kalangan murid sekolah. Mereka berpikir belajar secara keras akan membuat nilai mereka menjadi bagus. Belajar secara keras nilainya bagus, dan tidak jarang sebagian dari mereka melakukan sistem kebut semalam atau SKS. Di sisi lain, terdapat juga murid yang tidak mempersiapkan apapun ketika ujian sudah di depan mata. Oke, jadi ini ada murid yang tidak mempersiapkan apapun. Meskipun mereka tahu nilai yang didapatkan tidak akan sesempurna mereka yang mempersiapkan diri. Jika sistem belajar yang salah dan budaya tidak suka belajar terus tertanam, maka tidak menutup kemungkinan generasi penerus bangsa akan mengalami kemunduran dan tingkat daya saing terhadap negara lain juga menurun. Oke, paling tidak benar. Oh, ini ya, oke. Mari kita cek. Sistem belajar sistem kebut semalam tidak akan mempengaruhi atau menutup kemungkinan generasi penerus bangsa akan mengalami kemunduran. Coba kita lihat dulu sebentar. Oh, ini ada jika maka ya. Berarti kemungkinan besar kita bedakan dulu. Kita tulis P itu adalah sistem belajar yang salah dan budaya tidak suka belajar terus tertanam. Jadi kalau ada jika maka kita menggunakan logika matematika. Cek dulu. Sistem belajar yang salah dan budaya tidak suka belajar terus tertanam. Berarti dari sini ke sini itu P. Lalu kan ada maka nih. Berarti tidak menutup kemungkinan generasi penerus bangsa mengalami kemunduran. Kemudian sudah berbeda nih. Tingkat daya saing terhadap negara turun. Kita misalkan sebagai R. Tingkat
daya saing terhadap negara lain itu menurun, akan menurun. Bentuk kalimatnya gimana? Bentuk kalimatnya tadi jika P maka Q dan R. Jadi ingat kalau jika titik-titik maka titik-titik itu punya simbol seperti ini. Kemudian kalau bentuknya kayak gini ini kita sebut sebagai dan, kalau kayak gini itu atau. Kemudian yang paling tidak mungkin benar ya. Oke. Jadi kita harus cari bentuk yang tidak ekuivalen. Kan dia mintanya paling tidak mungkin benar, berarti ya cari yang tidak ekuivalen. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu yang ekuivalen itu seperti apa, mungkin kita kasih beberapa catatan aja. Jadi, kalau misalkan ada jika P maka Q, dia akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P, atau ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kurang lebih tuh bentuknya kayak gini. Ekuivalen itu berarti mereka tuh setara atau sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek opsi A. Sistem belajar kebut semalam tidak akan mempengaruhi atau menutup kemungkinan generasi penerus bangsa akan mengalami kemunduran. Sebentar, kita cek dulu. Sistem belajar kebut semalam tidak akan mempengaruhi atau menutup kemungkinan generasi penerus bangsa mengalami kemunduran. Oke, kalau misalkan belum tahu, kita tanda tanya dulu aja. Kemudian, sistem kebut semalam akan mempengaruhi daya saing bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Benar, karena dia termasuk kesalahan dalam belajar ya. Budaya tidak suka belajar merupakan budaya yang apabila tidak dikurangi akan mempengaruhi kemajuan dari bangsa Indonesia sendiri. Benar. Siswa yang menggunakan sistem kebut semalam tidak selalu mendapat nilai yang memuaskan. Justru nggak memuaskan ya. Sistem kebut semalam harus segera diganti dengan sistem belajar teratur dan rutin agar pemahaman yang didapatkan akan bertahan lebih lama. Benar. Kalau yang A, sistem kebut semalam tidak akan mempengaruhi atau menutup kemungkinan. Oke, jadi nanti itu ada tipe soal yang logika, matematika, yang mana jawabannya itu mirip-mirip. Tapi kalau kita masuk ke opsi A sampai E di soal ini, itu jawabannya bisa kita pikir tanpa menggunakan rumus. Jadi tadi kita udah baca dari opsi A sampai E, itu yang masuk akal adalah B sampai E. Kalau yang A, itu sudah jelas salah, karena dia bilang kalau sistem kebut semalam tidak akan mempengaruhi, padahal kan itu mempengaruhi. Sehingga pernyataan yang paling tidak mungkin benar itu adalah A. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Oke. Yang diminta adalah ingkaran. Kita cek. Teksnya adalah mengkonsumsi jahe secara rutin dapat mengurangi kontraksi lambung. Jadi kita misalkan P-nya adalah konsumsi jahe rutin. Kemudian mengurangi kontraksi lambung. Itu adalah Q, mengurangi kontraksi lambung. Kemudian berkurangnya kontraksi lambung mencegah kemungkinan asam lambung mengalir dari perut kembali ke kerongkongan.
Kita misalkan R itu adalah mencegah, jadi ini ya, mencegah kemungkinan asam lambung mengalir. Oke, atau kita garisin sini aja. Mencegah kemungkinan asam lambung mengalir dari parut ke kerongkongan itu adalah R. Ingkaran yang paling tepat dari simpulan. Oke. Jadi kita tahu bahwa mengkonsumsi jahe rutin dapat mengurangi kontraksi lambung. Kita misalkan dengan premis pertama. Premis itu semacam apa ya? Semacam hubungan yang pertama, kita bisa tulis jika mengkonsumsi jahe secara rutin, maka akan mengurangi kontraksi dalam lambung. Kemudian premis keduanya apa? Kurangnya kontraksi lambung berarti Q, maka R, ya kan? Oke. Berarti dari situ terlihat nih, ini pola kesimpulan. Kalian kalau lupa cek dulu di Google, judulnya adalah simpulan silogisme. Nah, jadi ini bisa digambarkan, ini tuh kayak dicoret. Jadi nanti kesimpulannya itu adalah jika P maka R sisanya. Ini adalah kesimpulan. Kemudian kalau di teks kan atau disebutkan berarti konsumsi jahe rutin maka dapat mencegah kemungkinan asam lambung mengalir dari perut kembali ke kerongkongan. Bunyinya tuh kayak gitu. Nah, yang diminta adalah ingkaran. Ingkaran itu sama dengan negasi. Simbolnya ada ungkel-ungkelnya gini. Jadi kita harus menegasikan jika P maka R. Nah, ingat tadi kalau ada jika P maka Q, dia itu punya bentuk yang ekuivalen dengan negasi P atau Q. Maka kita tulis negasi P atau Q. Nah, kemudian bentuk seperti ini, negasi ketemu negasi itu negasinya hilang. Atau ketemu negasi berubah jadi dan, negasi ketemu Q menjadi negasi Q. Jadi kita punya bentuk ingkaran tuh seperti ini. Bacanya gimana? Bacanya adalah P. P itu adalah konsumsi jahe rutin. Ada simbol ini, maka kasih kata dan, negasi Q. Q itu mengurangi kontraksi lambung. Karena ada negasi berarti tidak mengurangi salah. Ini bukan P ya, tapi R ya. Kan kayak tadi dari P sama R ya. Berarti ini R, ini negasi R. Berarti konsumsi jahe rutin dan tidak mencegah, kasih tidak ya karena ada negasinya, tidak mencegah kemungkinan asam lambung dan seterusnya sesuai dengan kalimat yang R. Berarti opsi yang tepat yang mana? Dan tidak mencegah, ini ya, dan tidak mencegah, sisanya kan dapat mencegah. Ini juga salah, berarti jawabannya adalah A. Paham ya? Oke, lanjut. Soal berikutnya kita akan selesai di soal nomor 15. Ini lanjut ya. Oke. Pernyataan berikut yang bernilai salah. Pasar tradisional memiliki potensi sebagai ikon daerah. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya pasar modern, pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya. Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional, terdapat upaya dari pemerintah ataupun pedagang pasar sendiri. Pernyataan yang salah. Eksistensi pasar tradisional dapat dijaga melalui upaya pemerintah. Apakah ada upaya menjaga eksistensi pasar tradisional? Terdapat
upaya dari pemerintah ataupun pedagang. Berarti yang A kurang tepat ya. Eksistensi pasar tradisional dapat dijaga melalui upaya pedagang. Enggak, tapi dari upaya pedagang pasar sama pemerintah harusnya. Sebentar, tunggu. Tapi tidak sepenuhnya salah, separuh ya. Ini kan yang ditanyakan bernilai salah, atau gini berarti. Ini itu ada di teks. Yang berperan untuk eksistensi pasar itu pemerintah dan pedagang. Kalau disebutkan pemerintah berarti masih benar, masih ada di dalam teks. Kalau ini pedagang juga masih ada di dalam teks. Kalau yang C, pemerintah dan pedagang harus berusaha untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. Bisa jadi. Tanpa upaya pemerintah dan pedagang, eksistensi pasar dapat terjaga. Ini sudah mutlak salah. Jadi yang salah itu adalah dadu. Lanjut berikutnya. Nomor 14. Oke, atau kita next dulu aja ini. Coba ya, nanti kalau nggak ada, kayaknya nomor 14 tuh nggak ada jawabannya karena dia salah soal, tapi coba kita baca dulu. Freddy ingin memutuskan untuk tidak masuk kuliah berdasarkan beberapa pernyataan berikut. Oke. Jika Freddy tidak masuk kuliah, maka hari itu hujan atau badai. Kita anggap ini sebagai premis pertama. Kita tulis Freddy tidak masuk kuliah itu adalah P, maka hari itu hujan. Kita misalkan sebagai Q, ini ada atau, badai itu adalah R. Jadi premis pertama, jika P maka Q atau R. Kemudian premis kedua, Freddy tidak masuk kuliah pada hari Senin atau Rabu. Kita misalkan P Senin atau P Rabu. Kemudian pada hari Senin cuaca cerah. Pada hari Senin cuaca cerah. Tidak terjadi badai pada hari Rabu. Oke, sebentar. Pada hari Senin cuaca cerah itu mirip sama yang mana tadi? Pada hari Senin cuaca cerah. Cuaca cerah itu kan dia berarti tidak hujan. Dan dia juga hari Senin. Benar? Jadi premis ketiganya bisa kita tulis negasi dari hujan, ya, atau harinya kan hari Senin ya. Jadi kita tulis ini Senin itu tadi yang ini P Senin. Kemudian tidak terjadi badai. Badai itu tadi R, berarti negasi R. Dan di hari Rabu. Oke. Kalau sudah, berarti gimana? Kesimpulan yang tepat. Hujan pada hari Rabu. Tidak terjadi badai pada hari Rabu. Tidak terjadi badai pada hari Rabu.
tadi kan hujan atau badai kan, berarti kan mereka terpisah ya, berarti mungkin, nggak tahu, kita keep dulu aja. Kemudian badai pada hari Rabu, ini kan tidak terjadi ya, berarti salah nih. Hujan pada hari Senin tadi cerah, berarti salah juga. Badai pada hari Senin cerah, berarti salah. Cuaca cerah pada hari Senin, ini benar, tapi apakah itu kesimpulan? Kan itu ada di sini ya, berarti kan bukan kesimpulan, tapi satu kata yang tertera di teks. Berarti kalau misalkan nih kalian bingung, ya udah berarti kalian pilih yang A, hujan pada hari Rabu. Itu tidak ada di teks, jadi kemungkinan besar itu adalah kesimpulan dari seluruh teks yang tersedia di sini, gitu. Lanjut soal 15. Oke, kita diminta simpulan lagi. Nah, kita masuk. Pertama, ada banyak mahasiswa mendapat nilai A. Kita misalkan sebagai P. Maka akan diadakan kunjungan ilmiah. Berarti diadakan kunjungan ilmiah itu adalah Q. Lalu, jika mahasiswa mengikuti praktikum, kita misalkan sebagai R. Mahasiswa memahami materi kuliah, kita misalkan sebagai S. Kemudian tidak diadakan kunjungan ilmiah. Tadi diadakan kunjungan ilmiah kan Q, karena ada kata tidak, berarti negasi Q. Atau mahasiswa tidak memahami materi kuliah. Mahasiswa memahami materi kuliah S, karena tidak memahami berarti negasi S. Simpulannya. Oke, berarti kita harus tulis dulu premisnya. Premis pertama, jika P maka Q. Kalimat yang ini ya, P maka Q. Premis kedua, S maka kebalik, R maka S. Premis ketiganya, negasi Q atau negasi S. Oke, sekarang tinggal penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya gimana? Jadi kalau di antara ketiga ini, kita mau menarik kesimpulan, itu caranya sebentar. Berarti P maka Q, R maka S. Negasi Q atau negasi S. Oke. Ini itu berarti nantinya kita cek dulu ya, kalau di opsi. Jika banyak mahasiswa mendapatkan nilai A, maka mahasiswa memahami materi kuliah. Ini yang diminta apa ya? Simpulan ya. Oke, kemudian jika mahasiswa mengikuti praktikum, maka diadakan kunjungan ilmiah. Kemudian diadakan, sebentar. Tadi dikatakan kalau misalkan banyak mahasiswa dapat nilai A, maka akan diadakan kunjungan ilmiah. Kemudian mahasiswa ikut praktikum. Maka jika mahasiswa ikut praktikum, maka dia paham materi kuliah. Nah, terus tidak diadakan kunjungan ilmiah atau mahasiswa tidak memahami materi kuliah. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena tidak ada kunjungan ilmiah, berarti mahasiswanya kan tidak mendapatkan nilai A. Berarti kita tulis negasi P. Atau tadi negasi S itu tidak memahami materi kuliah, berarti mahasiswanya tidak mengikuti praktikum karena dia nggak paham materi kuliah kan. Jadi negasi R. Berarti bentuk yang tepat itu yang mana? Tidak banyak mahasiswa mendapat, sebentar, kita cek satu persatu. Jika banyak mahasiswa mendapat, ini enggak ya,
karena negasi P itu tidak mendapatkan nilai A. Maka kita cari nih antara D sama E kayaknya. Kalau yang D tidak banyak mahasiswa, bisa jadi negasi itu kalau misalkan semua berubah menjadi beberapa atau tidak banyak kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang ini kan banyak mahasiswa. Berarti yang negasi itu adalah yang D. Oke, sementara sekian dulu. Mungkin besok kita akan live lagi. Jadi buat kalian yang mau belajar bareng bisa stay tune jam 21.15-an atau setengah 9 ya. Oke, semoga membantu semangat belajarnya untuk SNBT.